para kepala sekolah mulai dari MI, MTS, Aliyah, Minhajul Abidin beserta para guru, bapak ibu guru yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Abidin beserta seluruh siswa-siswi Minhajul Abidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di dalam majelis ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang benar, yakni agama Islam. Semoga kelak kita semua dan orang-orang yang kita cintai mendapatkan syafaat di hari kelak yaumul qiyamah. Amin, amin, amin. Selanjutnya, mohon izin saya di depan diberikan amanah oleh kepala sekolah untuk memberikan tausiah, wasiat atau pelajaran yang tentang mengenai Isra Mi'raj. Perhatikan, nanti isi dari yang saya sampaikan akan dibuat kuis. Siapa yang bisa menjawab dari kuis tadi akan mendapatkan door prize. Terus door prize wonten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Ada 15 door prize. Dan waktunya, kalau tadi saya di-share, diberikan waktunya sampai jam 9. Nah, sekarang jam 8.59, jadi cuma 1 menit. Molor 1 jam. Insya Allah tidak sampai 10 menit, karena itu Molor nih kalau cara yang mulai ini. jadi kita balik dengan presiden. Perhatikan, setiap hari, setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang harus kita terapkan tentang memperingati Isra Mi'raj ini? 1. Yang kedua, seharusnya sebenarnya kita setiap hari itu memperingati Isra Mi'raj. Sampai kalau bangun tidurnya sebelum waktu subuh, biasanya di masjid-masjid maupun di musola-musola mendengarkan yang namanya sholawat tarhib. Tarhib itu artinya apa? Tarhib itu dari kata rohimah, artinya penghormatan. Sinten sing aran sholawat tarhib. Nah, iki sholawat tarhib hubungannya bisa ngerti apa kan? Sampai kita ini. Sholawat tarhib itu yang membuat adalah Syekh Khalid Al-Husari. Itu qori saking Mesir, qori sepuh saking Mesir, ahli ilmu qiraah. Sing biasanya tarjilin kita dengarkan setiap kate
masuk sekolah. Namanya berangkat sekolah jam 6 mesti nang musola di sini sebelum TBK kan di setelno rekaman qiraat al-Busori. Niku yang membuat sholawat tartib. Dan saking putih saking Mesir kok saged populer mriki, kok saged terkenal mriki. Bahkan di masjid-masjid mulai dari Sabang sampai Merauke, nah masjid bukan pasti di sejarah itu. Ya apa ceritanya? Sekitar tahun 60-an, tadi kami coba 2025, berarti 70 tahun yang lalu. Syekh Busori itu kunjungan ke Indonesia. Kunjungan ke Indonesia, kemudian diajak rekaman ke Solo, kali dia rekamannya radio. Nah, dibuatlah rekaman tentang sholawat tartib. Sing pundi isine niki nyeritakno tentang perjalanan Isra Kanjeng, tentang Isra Kanjeng Nabi. Amin. Boleh sebutnya As-salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Terus kemudian foto lari, berkali pas melihat subuh setengah-setengah. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bika muhaymin laylan miltama wal amamu ya وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت نداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Bagian putih pas cerita no Isra Mi'raj. Ya man asra bi abdi, ya man asra bika muhaymin lailan ilta, ma ilta wal anamnya. Wahai yang diisrokan, wahai yang diisrokan pada malam hari sehingga engkau mendapatkan. Lilta artinya engkau mendapatkan. Manilta yang tidak didapatkan oleh walana mulia, yang tidak bakal didapatkan oleh orang yang tidur. Nah, di malam hari bagi orang yang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, akan mendapatkan apa? Sesuatu yang tidak bakal didapatkan oleh orang yang tidur. Kemudian pada waktu Isra itu ditakdir watakot dan tadi sholat. Kemudian Kanjeng Nabi diceritakan di sholat tartib itu Kanjeng Nabi maju menjadi imam, yang mana makmumnya adalah makhluk-makhluk yang ada di langit. Fasal likul luman fis sama wa antal imam wa ilal muntaha rufi'ta kariman, sehingga engkau diberikan posisi yang mulia
bisa mi'raj, naik ke atas, di atas langit 7 ke arsy, di atasnya arsy itu namanya Sidratul Muntaha, walillahil muntaha, mendapatkan kedudukan yang mulia. Maka ini ada korelasi. Apa korelasi itu? Kesinambungan antara ayat yang menjelaskan tentang sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka maqaman. Fatahajjat, maka sing saged, sing mampu, sing kersa, sing beriktikat dengan sholat tahajud, saged melaksanakan sholat tahajud, fa'asa ayyab'asaka, maka Allah kelak akan memberikan kedudukan tempat yang terpuji. Di sini makanya terpuji itu apa? Dijelaskan dalam sebuah hadis. Dijelaskan dalam sebuah hadis, man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu 'inda Allah falyanzur kaifa manzilatullah 'indah fa inna Allah yanzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi. Sinten mawon barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di sisi orang tersebut. Sebab Allah memposisikan hambanya sebagaimana ia memposisikan Allah dalam dirinya. Artinya, sinten sing utamakno waktu sholat, sinten sing utamakno waktu sholat, maka Allah akan mengutamakan orang-orang yang mementingkan sholat. Artinya, selama kita mendahulukan ibadah kepada Allah, maka apapun yang menjadi keinginan kita, apapun yang akan menjadi keinginan kita, hajat kita juga akan segera dikabulkan oleh Allah. Berkata Allah, berkata wong itu wau utamano mendahulukan sholat, karena di dalam Isra Mi'raj perintah sholat itu langsung oleh Allah disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Beda dengan rukun Islam yang lainnya. Rukun Islam yang lainnya, Gusti Allah itu melalui malaikat Jibril, melalui ayat Al-Quran yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Saya flashback ke awal. Perhatikan, Reza, perhatikan, Alvin, Isra Mi'raj itu gabungan dua kata. Gabungan berapa kata? Pertama apa? Isra. Yang kedua Mi'raj. Isra dari kata saro yasri. Saro, asro itu artinya perjalanan malam. Kalau ditanya asro apa artinya? Perjalanan malam. Karena Kanjeng Nabi Isra perjalanan malam dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Haram berada di mana? Mekah. Masjidil Haram di Mekah. Di Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Di Baitul Maqdis di Palestina. Alhamdulillah sekarang Baitul Maqdis sudah senjata proses awal menuju kemerdekaan.
Insya Allah kita doakan semoga benar-benar nanti bisa berbeda. Amin, amin. Karena di sana dulu saya pernah mengantarkan imam masjid, salah satu imam masjid waktu Ramadan dari Palestina. Saya mengantarkan keliling ke Indonesia. Waktu itu ada 30, saya kebagian yang mengantarkan di Malang. Beliau cerita, mohon bantuannya. Masjidil Aqsa ini satu-satunya tempat kita mujahid, kita jihad, kita mengusahakan dengan sekuat tenaga, doa dan apapun yang kita miliki. Allah memberikan satu kesempatan kita untuk bisa merasakan yang namanya pahalanya jihad di situ. Karena apa? Karena Baitul Maqdis ini adalah tempat berlabuhnya para nabi. Sadurunge Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada berapa nabi? Ada 24. Mulai tempat Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, itu kebanyakan lahirnya dan tempat diutusnya itu berada di Palestina. Berada di Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian Nabi Musa di Mesir yang notabene perbatasan dengan Palestina atau disebut dengan Gaza. Maka dari itu beliau menyampaikan, tolong sampaikan kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi anak-anak untuk mengenalkan tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, karena di Masjidil Aqsa itu termasuk 3 masjid yang kita disunnahkan untuk mengunjunginya, yang dimana sholat 2 rakaat atau sholat sekali di Masjidil Aqsa dengan sholat di Masjid Raudhatus Sholihin Janti itu perbandingannya 500 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi lebih naik lagi 1000 kali lipat. Masjidil Haram 10.000 kali lipat. Itu namanya keistimewaannya dari Baitul Maqdis. Di mana di Baitul Maqdis itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke Sidratil Muntaha. Sidrat sadurunge munggah niku sholat riyin Kanjeng Nabi maju menjadi imam dan para nabi sadurunge niku tutup sholat makmum nang Kanjeng. Artine nopo? Artine besok ketika yaumil qiyamah, ketika di padang mahsyar kabeh iku makmum nang Kanjeng Nabi. Sinten sing dadi umat Kanjeng Nabi diireni diinginkan oleh umat sadurunge umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggawa bendera satu-satunya nabi yang mendapatkan hak syafaat. Apa syafaat? Diberikan hak untuk menolong umatnya, yang mana pada hari itu tidak ada pertolongan, tidak ada pertolongan kecuali yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian makna dari Kanjeng Nabi menjadi imam dan para nabi sebelumnya menjadi makmum.
besok pada sebelum hari kiamat ada nabi yang akan diturunkan kembali, yaitu Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa itu diselewengkan ajarannya oleh agama Al-Masih atau Kristiani, yang sebelumnya Nabi, karena Nabi Isa itu nabi yang paling sederhana, yang paling miskin tapi ampuh, saged murid wong sedo. Karena pada zaman Nabi Isa itu eranya era dukun, eranya era ngobati, sehingga Nabi Isa diberikan kemampuan untuk menandingi wong-wong sing sekti rumah. Nabi Isa saking sederhana nih, tilem ambek bantalan waktu, tilem tidur sama bantalan waktu, anggap aja bataringan. Kalau waktu turu gawe apa ndase dilekno nang waktu. Iku ditegur ambek Gusti Allah. Jarine gak seneng dunia. Akhirnya Nabi Isa apa? Boten bantalan waktu. Loh, di situ diartikan apa? Di situ diartikan Nabi Isa adalah nabi yang paling bersyukur. Kita harus apa namanya? Harus benar-benar bisa mensyukuri. Ini ada kaitannya apa dengan kaitannya Mi'raj? Di dalam kisah Mi'rajnya Kanjeng Nabi, ini perhatikan, di dalam perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha itu sempat diketokno penghuni neraka, yang mana di dalamnya itu, di dalam neraka sekilas diketokno penghuni neraka kebanyakannya adalah orang laki-laki atau orang perempuan? Orang laki-laki perempuan. Nah ini anak-anak wedok perempuan. Kira-kira ingin apa? Tak kuatirlah hati sih. Lalu amargi terus itu karena sebenarnya bukan karena perempuannya, sebenarnya karena banyak emang fitrahnya wanita itu menggenggam harta benda milik keluarga, sehingga apa? Lupa akhirnya di suatu hadis itu disebutkan wanita-wanita yang digambarkan di dalam kejadian itu adalah wanita yang suka melaknat istrinya. Laknat apa? Suaminya kurangnya bersyukur dengan keadaan suami. Alhamdulillah istri kula boten pernah melaknat. Alhamdulillah kan banyak, ya, kan banyak. Itu artinya apa? Artinya jika kita ingin terhindar dari menghindarkan diri dari penghuni neraka adalah pandai-pandai bersyukur. Yang kemudian yang kedua adalah kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang yang kaya. Kenapa? Kembali lagi, sedangkan orang miskin jarang. Malah menjadi dalam hadis kebanyakannya orang ahli surga adalah orang-orang miskin. Ternyata diteliti kenapa? Karena sifat karakternya orang miskin apa? Akhlaknya orang miskin, akhlaknya apa? Akhlak yang baik dari orang miskin, pandai bersyukur, sering sabar,
sering sabar, bersyukur. Itulah karakter yang perlu kita tiru, kita ingat-ingat penduduk ahli surga. Oke. Kemudian yang terakhir, saya ingin membacakan sebuah hadis ini yang sering dinasihatkan oleh ayah Rizki. Itu beliau sering mengingatkan kepada anak-anaknya, setiap ngaji pasti akan disebutkan ini. Catatannya awalul waqti ridwanullah. Nah, kita kan pelajaran penting yang berada di Isra Mi'raj itu adalah pelajaran tentang sholat. Sholat secara khusus, ibadah secara luas. Sedangkan waktu sholat itu panjang. Akan tetapi setiap pelaksanaan sholat itu ada imbalannya sesuai dengan waktu mengerjakannya, sesuai kedisiplinan orang itu mengerjakan. Dalam hadis riwayat Darul Qutni, awal waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu haqqullah. Sholat yang dikerjakan awal waktu adalah akan mendapatkan ridwanullah, ridhonya Gusti. Artinya kalau orang itu selalu menjaga sholat di awal waktu, kerjaannya, akhlaknya, kelakuannya ya akan selalu diberikan taufik, pertolongan untuk menjalankan kegiatan yang selalu diridhoi oleh Allah, sehingga dihindarkan melakoni perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Wa awsatuhu rahmatullah. Dan sinten sing ngerjakno salat rodok males sithik nang tengah-tengah, itu akan mendapatkan rahmat Gusti Allah. Sedangkan wa akhiruhu sing mau males kok mepet-mepet Allah iku disepuro ambek Gusti. Jenenge disepuro berarti iku apa artine? Artine rada melanggar di titik. Allah dewe tak sepuro tapi dipedheri dhisik. Ya, karena mari melakukan kesalahan. Iki ngeten iki bisa nih. Oh iki. Nah, ya wis, mari. Artinya apa namanya? Pandangannya kurang. Ya di sepuro itu cek kurang ridho. Nah, artinya apa? Artinya Allah memberikan keluasan. Artinya anak-anak, terutama si MTS mendukur di yang mendukur ini, ket mulai teko Yahya Mugi sampai kelas paling gede dewe, paling gede dewe ya, awalnya paling gede dewe. Karena dulu meskipun telat usaha untuk sampai tinggal Paham? Lapor mau sholat dereng, lapor telat wis bodoh ke sekolah Rio di Rio anak ini hadir, alhamdulillah hadir. Lapor ke sekolah niku utang ini telat, dulu telat udah loh. Cek gak tuman mengentengkan, meringankan bahwasannya sebuah kewajiban itu lek telat dosa dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Begitu dengan sholat, gak bisa belum diberikan taufik pertolongan untuk mengerjakan di awal waktu, usaha untuk anak-anak untuk sampai telat. Jika kuat ngelawan nafsu nih, meskipun entek biasanya budone wis
sing gandole rada enteng, getno tetep berusaha melaksanakan sholat lima waktu. Sing ngetes munggah iki kadang kalah ambek apa? Nafsu ini. Nah itu dilatih. Oh ya sing Arab iki alif. Sapa sing jane paling dijuk dhewe pojok sapa iku? Akbar. Akbar. Pelis rajin salat ya. Ya, usahakan apa namanya? Awal waktu. Tadi apa? Janji ini Gusti Allah dalam hadis tadi, sinten yang mengutamakan di dalam dirinya mengutamakan waktu sholat, Allah akan menyegerakan semua hajat-hajatnya, keinginannya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini wis muncul waktunya 30 menit dari jam 9 wis kelewatan ya. Baik, ada pertanyaan? Boten nggih. Maka kalau ada pertanyaan ini sing memberikan kuis sinten? Kula. Baik. Sing Nabi Muhammad melaksanakan perjalanan Mi'raj itu Allah ingin memerintahkan apa kepada kanjeng Nabi? Angkat tangan. Angkat tangan. Apa? Sholat, silakan maju. Ini yang sudah menjawab, apakah boleh jawab lagi? Bodoh. Oh, makanya kalau sing angkat tangan, bukannya paling kecil. Kita ambil. Kemudian pertanyaan yang kedua, dalam ini abot ya, ini abot meskipun ini dalam melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menaiki apa? Ya, akan Yahya, cepat. Berdiri. Apa? Burak, ya silakan. Itu dari mana ke mana? Mana? Ya, Akbar. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini. Ayo. Jadi Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maksudnya Ananta bukan kejat ya, rejek. Ayo rejek. Siang hari atau malam hari? Mati. Malam hari. Kita melafazkan ayat yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Angkat tangan. Angkat tangan juga nih. Surat apa? Tentang apa namanya? Abadi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayat. Sinten yang mengerjakan sholat di tengah-tengah waktu akan berkata apa? Apa? Ampun Allah. Masih kurang tepat. Wa awsatuhu rahmat Allah. Silakan maju ke depan. Siapa jenenge? Makan Pak. Pak. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
itu memberikan khutbah atau memberikan mengutarakan kejadian semalam kepada para sahabatnya. Siapa? Sahabat pertama yang membenarkan kejadian tersebut. Angkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Terus pertama kali 50 waktu. Kemudian kasih mudun, Kanjeng Nabi itu wongnya bersyukur diberitakan kemawon malu. Oh Nabi ini Banggera. Kata mudun ditakoni dhisik. Umatku ae nglakoni sing awake gede-gede perkasa iku nglakoni sholat siji ae sing gak kuat sampean 50 padahal umur sampean cilik-cilik kan nabi cilik Gusti Muhammad katakan Nabi Musa kurang tepat pinten Nabi Musa oh iya panggilan dari ini iya